Hi guys, I'm Oscar. I'm Daryl. Gue Helios. And the recording right now is Sean. Okay, so today we are going to do our biology AOP, and we're going to explain the adaptations of some animals here in the Jakarta Aquarium. Let's go. Saya akan menjelaskan tentang ikan pari. Ikan pari adalah jenis ikan laut yang suka tinggal di dasar laut atau di perairan yang dangkal. Ikan pari juga sering ditemukan di lautan Indonesia. Ikan pari ada beberapa adaptasi. Salah satu adaptasi anatominya adalah ikan pari ada mata di atas tubuhnya, sehingga ketika sedang ngumpet di bawah pasir, ikan pari bisa melihat apakah ada predator yang di atasnya sehingga bisa tetap ngumpet. Adaptasi fisiologi yang dimiliki oleh ikan pari adalah beberapa spesies ikan pari memiliki barb di ekornya yang sangat venomous. Nah, barb ini bisa digunakan untuk membunuh mangsa atau kabur dari predator. Nah, terakhir, adaptasi behavioral. Contoh adaptasi behavioral yang dimiliki oleh ikan pari adalah ikan pari akan tinggal di dasar laut karena mereka gampang dibunuh oleh predator-predatornya, sehingga dengan tubuh mereka yang flat, mereka bisa ngumpet dengan mudah di dasar laut. Now on to the next animal. Ikan pemana adalah ikan air tawar dan payau yang dapat ditemukan di perairan Asia Tenggara, Australia, dan beberapa wilayah Pasifik. Ikan ini memiliki tubuh berbentuk pipi dengan warna keperakan dan pola garis-garis hitam di sisi tubuhnya. Ukurannya bervariasi, biasanya sekitar 10-20 cm, tetapi beberapa spesies bisa mencapai 30 cm. Secara anatomi, ikan pemana memiliki mata besar, mulut khusus yang dirancang untuk menyembuhkan air dengan kekuatan dan kecepatan yang cepat, serta sirip punggung dan ekor. Tubuh ikan ini sangat aerodinamis, memudahkan mereka untuk berenang cepat dan mendekati permukaan air tanpa banyak membuat buih. Lalu, ikan pemana memiliki kemampuan fisiologis yang unik, terutama dalam hal menyembuhkan air. Mereka menggunakan otot di rangga mulut untuk menciptakan tekanan yang sangat tinggi. Semburan air ini dapat mencapai jarak hingga 2 meter. Dan cukup kuat untuk menjatuhkan serangga kecil yang berada di atas daun atau ranting. Lalu, ikan pemana juga merupakan predator yang sangat cerdas dan sabar. Mereka sering banyak bergerak perlahan di permukaan air sambil mencari mangsa seperti serangga kecil atau laba-laba. Ketika mangsa terlihat, mereka akan berhenti, membidik dengan cermat, lalu menyembuhkan air untuk menjatuhkan mangsanya. Dan selanjutnya ini ada ikan sebelah. Ikan sebelah termasuk dalam famili Pleonorhynchidescripta dan banyak ditemukan di perairan dangkal seperti muara, pantai, dan dasar laut berpasir. Nama ikan sebelah diberikan karena tubuhnya yang pipih dan kedua matanya berada di satu sisi tubuh. Ikan ini sering berkamuflase di dasar laut untuk menghindari predator dan menangkap mangsa. Dan ini adalah anatomi ikan sebelah. Ikan sebelah mempunyai tubuh pipih yang asimetris, berbentuk tubuhnya gepeng dan sisi atas yang lebih gelap dan sisi bawah yang lebih terang. Selanjutnya, ada mata di satu sisi. Saat masih larva, ikan ini memiliki mata di kedua sisi tubuhnya. Namun ketika dewasa, salah satu mata akan berpindah ke sisi yang sama. Dan selanjutnya ada fisiologi ikan sebelah. Dan salah satu fisiologinya adalah kamuflase. Mereka menggunakan pigmen pada kulit untuk menyatu dengan warna dasar laut, sehingga sulit dilihat oleh predator. Dan yang terakhir adalah tingkah laku ikan sebelah. Dan ikan sebelah ini adalah hewan yang cenderung hidup soliter dan lebih aktif di malam hari. Mereka biasanya mengubur tubuhnya di pasir atau lumpur, hanya menyisakan mata dan mulutnya. Ketika mangsa lewat, ikan ini akan dengan cepat menyerang menggunakan mulutnya. Meskipun terlihat lambat, ikan sebelah mampu berenang cepat dalam situasi berbahaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari predator seperti ikan besar atau gurita. Next, ubur-ubur. Ubur-ubur adalah hewan intervertebrata yang memiliki tubuh transparan berbentuk payung. Dan mereka ukurannya bervariasi, mulai dari beberapa milimeter hingga 2 meter.
Ubur-ubur hidup di hampir lautan semua dunia, terutama di perairan hangat. Secara anatomi, tubuh ubur-ubur sangat sederhana. Mereka nggak memiliki otak, mata, ataupun hidung. Tubuhnya terdiri dari 3 lapisan utama, epidermis, mesoglas, dan fisiologi ubur-ubur sangat sederhana namun efisien. Mereka bernapas melalui difusi oksigen langsung melalui kulitnya. Sistem pencernaannya terdiri dari mulut, yang juga berfungsi sebagai anus. Makanan utama mereka adalah plankton, ikan kecil, dan organisme laut lainnya. Ubur-ubur biasanya mengambang di arus laut, tetapi mereka juga dapat berenang dengan gerakan ritmis. Mereka lebih aktif di malam hari, dan sebagian besar dari mereka berburu mangsa pada waktu tersebut. Tingkah laku defensif mereka melibatkan penggunaan tentakel untuk menyengat predator. Oke, jadi sekarang sini belakang saya ada penguin. Penguin adalah burung laut yang tidak bisa terbang dan hidup terutama di belahan bumi selatan, terutama di Antartika. Mereka memiliki tubuh yang ramping, sayap yang berubah menjadi sirip untuk berenang, dan bulu yang tebal untuk melindungi dari suhu dingin. Penguin dikenal karena gaya berjalan mereka yang khas dan kemampuan berenang yang luar biasa. Bisa dilihat di belakang saya. Oke, jadi adaptasi anatomi mereka adalah sayap berbentuk sirip untuk berenang dengan efisien di air, tubuh ramping dan bulu tahan air untuk mengurangi hambatan saat berenang. Lapisan lemak tebal di bawah kulit untuk isolasi panas. Kemudian untuk fisiologinya, kemampuan menyimpan oksigen dalam otot untuk menyelam lama. Sistem peredaran darah yang efisien untuk menjaga suhu tubuh di lingkungan dingin. Terakhir, tingkah laku. Penguin hidup berkoloni untuk menjaga kehangatan dan melindungi diri dari predator. Induk bergantian mengerami telur dan mencari makanan. Berkomunikasi dengan suara khas untuk mengenali pasangan atau anak. Penguin adalah contoh hewan yang sangat teradaptasi dengan lingkungan ekstrimnya. Next. Saya sekarang akan menjelaskan tentang piranha. Piranha adalah jenis ikan omnivora yang berasal dari hutan Amazon dari Amerika Selatan dan rainforest lainnya. Nah, piranha ini ada beberapa adaptasi. Salah satunya itu adaptasi anatomi. Nah, contoh adaptasi anatomi piranha adalah giginya yang sangat tajam. Gigi ini bisa hampir merobek semua daging karena piranha ini emang pemakan segalanya. Nah, adaptasi fisiologis, jaw structure dan gigi piranha ini sangat built buat environment mereka karena gigi mereka itu sangat mudah copot, tetapi juga sangat mudah untuk balik kembali, untuk grow back. Nah, terakhir adaptasi behavioral, contohnya itu mereka hunting as a group. Jadi mereka tuh kalau misalnya menemukan mangsa yang lebih besar seperti kapibara, mereka akan menyerang secara gerombolan seperti yang bisa dilihat di sini. Lebih dari 20-30 piranha akan bekerja sama untuk menangkap mangsa yang lebih besar. Next. Sekarang di belakang saya ada sebuah kapibara. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia. Berasal dari Amerika Selatan. Mereka hidup di sumber air terdekat seperti sungai, danau, dan rawa. Kapibara memiliki tubuh besar, kaki pendek, dan bulu coklat yang pendek untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan yang lembab. Mereka juga adalah hewan yang sosial yang hidup dalam berkelompok. Sekarang untuk adaptasi mereka, anatomi mereka memiliki tubuh yang besar dan berat untuk mendukung gaya hidup semi-akuatik. Kaki mereka berselaput untuk membantu berenang dan berjalan di tanah berlumpur. Kemudian untuk fisiologinya, mereka memiliki kulit yang tahan air dan bulu yang cepat kering setelah keluar air dari air. Terus untuk sistem pencernaan mereka yang efisien untuk mencerna tumbuhan berserat tinggi. Terakhir, tingkah laku mereka hidup dalam berkelompok untuk meningkatkan keamanan dari predator dan sering berendam di air untuk menghindari panas dan serangan parasit. Next.